wanita yang pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Melihat Magang dari stasiun radio bersandar di bahu suaminya. Magang itu langsung berdiri ketakutan saat melihat sang istri datang. Dia buru-buru menjelaskan bahwa bosnya mabuk. Dan dia hanya khawatir dengan perut bosnya yang mungkin tidak nyaman. Wanita itu tampak tenang. Dengan ringan berkata bahwa dia tidak keberatan. Bahkan berterima kasih karena sudah merawat suaminya. Namun si Magang justru bersikap seperti nyonya rumah. Mengingatkan wanita itu agar membuatkan air madu untuk bos. Lalu mengambil sepatu hak tinggi yang berserakan di lantai. Dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun wanita itu tidak peduli pada suaminya yang sudah mabuk. Dia hanya diam-diam memungut satu-satunya foto bersama mereka. Melihat kaca bingkai yang pecah, dia akhirnya sadar. Selama dirinya tidak di rumah, kedua orang itu begitu bebas dan tak tahu malu. Tapi wanita itu tidak berniat bertanya apapun pada suaminya. Dia hanya meletakkan foto terakhir mereka kembali ke tempat semula. Dan saat suaminya sadar dari mabuk, wanita itu sudah menaruh surat cerai di atas meja dan pergi menjemput anaknya pulang sekolah. Sang suami langsung menarik tangan wanita itu, ingin tahu alasan sebenarnya. Dan alasan wanita itu ingin bercerai karena kemarin saat naik pesawat, dia mengalami kejadian darurat, nyaris kehilangan nyawa. Dia pikir tak akan pernah bisa bertemu lagi dengan anak dan suaminya. Saat akhirnya pesawat berhasil mendarat, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon suaminya, tapi tak pernah diangkat. Hingga akhirnya suaminya mematikan ponsel karena merasa terganggu. Saat itu dia baru sadar, 7 tahun hubungan ternyata tidak lebih penting dari satu panggilan telepon. Maka saat dia pulang ke rumah, melihat kemesraan suami dan Magang, dia tidak marah. Hanya merasa sangat jijik dari dalam hati. Saat istri mengajukan cerai, sang suami sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan datang ke sekolah mengancam sang istri, jangan terlalu egois. Cerai akan merusak masa depan anak mereka. Dia bahkan mengejek gaji kecil istrinya, yang katanya tidak sanggup membesarkan anak. Sementara dia orang terkaya. Dan karena wanita itu menikmati uangnya, dia merasa wanita itu tidak boleh menentangnya. Wanita itu hanya tertawa dingin, dan bertanya anak yang mana di sekolah itu adalah anaknya. Ternyata sang suami tidak bisa mengenalinya sama sekali. Istri merasa sangat lucu. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke kelas, dan dengan lembut membangunkan anaknya untuk pulang. Saat itu juga, hubungan 4 tahun pacaran dan 3 tahun pernikahan membuatnya mulai sangat meragukan segalanya. Di jalan pulang, suaminya menerima telepon dari Magang. Dengan terang-terangan mereka saling menggoda. Melihat suaminya begitu lembut, wanita itu baru sadar. Sudah sangat lama suaminya tidak meneleponnya dengan penuh kesabaran seperti itu. Mengingat semua yang terjadi, wanita itu langsung mengambil keputusan yang egois. Setelah anaknya tidur, suaminya menariknya dan berkata tidak punya waktu untuk saling curiga. Asal wanita itu tetap di posisi sebagai istri, dia bisa memenuhi semua permintaan. Wanita itu kecewa dan berkata, kalau dia memang mengejar uang, 7 tahun lalu dia tidak akan memilih menikah dengan pria itu. Tapi sang suami tetap merasa wanita itu hanya sedang marah. Bahkan berkata, dalam 3 hari wanita itu pasti akan kembali memohon. Namun wanita itu sudah bulat untuk mengakhiri pernikahan yang memalukan ini. Keesokan harinya, wanita itu tetap pergi bekerja ke stasiun televisi seperti biasa. Di ruang siaran, host dan Magang sedang bertengkar hebat karena perubahan pembawa acara. Ternyata suami wanita itu diam-diam mengganti host dengan Magang. Saat host hampir melakukan kekerasan, wanita itu segera menghentikan mereka. Magang itu dengan wajah tak berdosa berkata, dia sama sekali tidak tahu soal pergantian itu. Bahkan katanya suami wanita itu juga tidak memberitahunya. Penjelasan itu penuh sindiran halus. Wanita itu menyadari semuanya, tapi tidak ingin memperpanjang masalah. Dia pun berbalik dan keluar dari ruangan, langsung menelepon sang suami.